Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Apriani dengan NPM 24610120. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Febrianto SIMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mengerjakan soal mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Harapannya penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengapa sih memahami nilai waktu uang ini penting untuk dunia bisnis dan keuangan. Nah, sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep nilai waktu uang. Kalian tahu nggak sih apa itu nilai waktu uang? Jadi, nilai waktu uang adalah konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar dibandingkan nilai yang sama di masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga atau keuntungan. Ada 3 alasan utama mengapa nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, inflasi dapat menyebabkan daya beli uang menurun. Yang kedua, kesempatan investasi karena uang yang disimpan dapat berkembang. Dan yang ketiga, resiko dan ketidakpastian, di mana uang yang diterima di masa depan nilainya belum tentu sama dengan saat ini. Nah, dan dalam materi ini ada 2 istilah penting. Yang pertama ada future value, yaitu nilai uang di masa depan. Dan yang kedua ada present value, yaitu nilai uang saat ini yang setara dengan jumlah uang di masa depan. Mari kita bahas latihan yang pertama. Diketahui, seorang mahasiswa meminjam uang di bank sebanyak 120 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2,5% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Jadi, rumus yang akan kita gunakan adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Di mana P adalah jumlah sekarang, I adalah nilai bunga per tahun, tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. F sama dengan 120 juta. Karena uang yang dipinjam oleh mahasiswa jumlahnya 120 juta dalam kurung 1 plus 0,025. 0,25 diperoleh dari persenan bunga per tahun pangkat 3 karena waktunya adalah 3 tahun. Jadi F sama dengan 120 juta dalam kurung hasil dari 1 plus 0,025 pangkat 3 yaitu 1,076 890,625. Jadi hasil jumlah 120 juta ditambah 1,076890625 yaitu F sama dengan 129.226.875 rupiah. Jadi total uang yang harus dikembalikan yaitu 129.226.875 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Diketahui tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 129.226.875 rupiah 2 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank berlaku 7% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Jadi kita akan menggunakan rumus P sama dengan 1 per 1 dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali F, di mana F adalah jumlah nilai di masa datang,
I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Jadi, P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 0,07. 0,07 diperoleh dari bunga bank per tahun, yaitu 7%. Pangkat 2. 2 adalah tahunnya, dikali F adalah 129.226.875 rupiah. Jadi P sama dengan 1 dikali 129.226.875 rupiah dibagi hasil dari 1 plus 0,07 pangkat 2, yaitu 1,1449. Jadi hasil yang diperoleh adalah P sama dengan 112.871.757 rupiah. Jadi tabungan mahasiswa pada saat sekarang ini adalah 112.871.757 rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai uang selalu berubah seiring waktu. Uang yang disimpan atau diinvestasikan akan mengalami pertumbuhan karena adanya bunga, sehingga jumlahnya akan lebih besar di masa mendatang. Sebaliknya, kita juga bisa menghitung mundur untuk mengetahui berapa besar uang yang harus disiapkan saat ini agar mencapai target jumlah tertentu di masa depan. Konsep ini sangat penting dipahami dalam dunia bisnis dan keuangan karena mempengaruhi keputusan investasi, pinjaman, tabungan, bahkan perencanaan masa depan. Demikian presentasi mengenai nilai waktu uang dan penyelesaian soal latihan yang telah saya buat. Terima kasih kepada Bapak Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya konsep nilai waktu uang dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.